kembali berjumpa dengan saya. Kali ini saya akan melanjutkan hasil ramalan mengenai tentang request ya. Permintaan dari teman-teman YouTube saya, teman-teman penggemar YouTube Evan Jaya ya. Jadi yang requestnya mengenai tentang perjodohan ataupun antar pasangan zodiak dengan zodiak pasangan yang lainnya ya. Sehingga mana yang lebih cocok untuk di bulan Juli. Jadi kita akan melihat mana tahu ada orang yang sudah long distance ya, ataupun yang sudah broken heart, ataupun yang mungkin sudah jomblo udah terlalu lama, ataupun memang pengen mencari pasangan hidup, ataupun pengen cepat-cepat menikah gitu ya. Nah, jadi teman-teman di sini kita akan melihat secara lebih tepat ya. Kita akan melihat untuk jodoh pasangan. Untuk kali ini di bulan Juli itu yang lebih cocoknya itu untuk orang zodiak Aquarius ya. Kita akan melihat zodiak pasangan itu yang lebih seriusnya seperti apa ya. Jadi ini kartu sudah saya kocok terlebih dahulu dan saya sudah membagikan tanpa menghabiskan waktu ya. Jadi saya langsung saja merapikan kartu supaya langsung to the point, supaya teman-teman bisa langsung merasakan dan langsung bisa secara detail merasakan dan mengetahui apa yang terjadi dengan hasil ramalan ini ya. Untuk kamu zodiak Aquarius kita akan mulai saja. Tapi sebelum itu saya mengajak Anda untuk bisa like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda ya. Kita akan mulai dengan ditandai lonceng berbunyi. Baik teman-teman, kita akan mulai mengambil kartu yang pertama. Untuk kamu, kalau yang saya lihat ya, untuk jodoh pasangan yang lebih cocok dengan zodiak si Aquarius ya. Ini yang saya lihat udah sambil ambil kartu, zodiak Aquarius cocoknya dengan zodiak Sagittarius di bulan Juli ya. Nah, yang mana di sini kita akan lebih jelaskan secara detail. Untuk zodiak Aquarius itu termasuk unsur elemen udara ya. Jadi unsur elemen yang cukup tetap ya. Sedangkan untuk kamu orang yang berzodiak Sagittarius ini, kalau yang saya lihat berunsur elemen api ya, yang bisa diubah ya nih ya. Nah, coba di sini saya akan menjelaskan. Untuk kamu dengan sifat kamu zodiak Aquarius ini termasuk orang yang memiliki sebuah visi ya, memiliki sebuah cita-cita yang besar dan sebuah ide yang cemerlang ya, dan bisa mempengaruhi sebuah emosi dan perasaan dalam membentuk sebuah pola hubungan yang baik ya, sehingga lebih banyak memberikan sebuah energi yang cukup baik. Terkadang juga bisa memberikan sebuah energi yang cukup negatif ya. Jadi harus bisa lebih banyak menghindari sikap jaga jarak ataupun jaga jarak jauh ya, ataupun sampai berpisah ya. Nah, sedangkan untuk kamu yang berzodiak Sagittarius ya, ini yang saya lihat memang sih lebih banyak memiliki sebuah dorongan yang cukup kuat, bisa mengikuti aliran arus ya, dimanapun mengalir disitulah dia merasakan sesuatu. Jadi dia bisa merasakan sebuah perasaan dan pikiran yang cukup mendalam dengan kondisi yang dia alami ya, sehingga tidak ada sebuah ketidakpedulian ataupun cukup berhati-hati gitu ya. Nah, jadi bisa dibilang hampir cukup sama dengan kedua sikap ini ya, zodiak Aquarius dan zodiak Sagittarius, karena yang saya lihat memiliki sebuah energi yang cukup besar dalam mempengaruhi sebuah emosi dan perasaan. Semua tergantung dari pengaruh situasi kondisi yang bagaimana akan dihadapkan ya. Tapi seharusnya tidak ada sesuatu yang membuat pikiran lebih mengganjal ya, ataupun sebuah perasaan. Tapi berikanlah sebuah kekuatan dalam diri kamu seperti apa yang akan kamu sikapi, supaya hidup kamu bisa lebih teratur dalam membentuk pola hubungan kamu seperti apa. Di satu sisi zodiak Aquarius memang memiliki sebuah kekuatan yang besar, kekuatan ambisi, mungkin ada sebuah komitmen yang cukup untuk melanjutkan sebuah keinginan yang seperti apa yang akan diberikan, dan akan bisa mempengaruhi sebuah emosi dalam waktu yang sangat cepat ataupun waktu yang memang diinginkan oleh zodiak Aquarius ya. Nah, zodiak Sagittarius dia hanya bisa mengikuti aliran arus ya, dimana mungkin dia bisa mengikuti perasaan si zodiak Aquarius, tapi semua tergantung dengan perasaan dan pikiran yang mendalam ya.
Tapi kalau misalnya dia bisa mengalami dan ada sebuah perbedaan yang cukup mendesak ataupun perbedaan yang cukup memang banyak membebani dirinya, maka tidak peduli dengan namanya sebuah kehati-hatian ataupun merusak perasaan gitu ya. Jadi apapun ya mungkin dia bisa lebih menjaga hubungan, tapi satu sisi mungkin tergantung dengan situasi kondisi fisik ataupun kerohanian ya. Jadi semua tergantung dari zodiak Aquarius bagaimana menyikapi, tapi yang saya lihat ada sebuah kecocokan dengan zodiak Sagittarius ya. Lalu kita akan melihat kisah cinta kalian zodiak Aquarius dengan Sagittarius di bulan Juli seperti apa. Yang pertama, cobalah untuk kamu supaya lebih perhatian ya. Cobalah lebih perhatian terhadap antar pasangan kamu. Jadi di sini mengatakan bahwa is there something you know you shouldn't eating? Try to eat mindfully and healthily. Although the fairies say that a little bit of what you think is fine, ya. Nah, jadi ibaratnya di sini mengatakan bahwa kamu harus bisa lebih banyak perhatian dengan antar pasangan kamu. Kamu harus bisa memberikan sebuah ekspresi perasaan kamu seperti apa yang harus kamu berikan. Jadi ketika mungkin kamu bisa lebih peka terhadap pasangan kamu maunya apa, kamu bisa lebih peka dan merasakan apa yang diberikan kepada kamu supaya bisa lebih menaklukkan hatinya ataupun lebih respect ya dengan kehidupan dia, apa yang dia mau. Mungkin jam makan siangnya udah waktunya, mungkin bisa memberikan dia ngajak makan ya, lunch time atau dinner atau kayak seperti apa, ataupun memang membuat hatinya lebih jernih, membuat hatinya lebih bahagia dari sebelumnya ya. Ataupun yang saya lihat di sini ada satu kartu lagi mengenai tentang inspiration ya, inspiration. Hidup kamu di sini yang saya lihat mengenai tentang kalau bisa kamu lebih banyak mewujudkan segala inspirasi, segala bentuk untuk supaya bagaimana cara membentuk hubungan kalian lebih bagus ke depannya. Dan bagaimana akan yang kalian jelaskan itu bagaimana harus dibawa ke depannya seperti apa ya. Jadi hidup kamu harus bisa memberikan sesuatu yang energi yang pasti. Lalu kisah cinta kamu yang saya lihat di sini ada very sporting ya, mengatakan bahwa kamu bisa memberikan sebuah bukti nyata bahwa kamu benar-benar lebih ikhlas dan mencintai dengan pasangan kamu seperti apa, sedia kalanya seperti apa. Maksudnya seperti apa yang kamu berikan, apa yang akan kamu jelaskan dalam antar pasangan kamu bisa membentuk sebuah hubungan yang lebih pasti ke depannya yang harus kamu mau ya. Hidup kamu yang saya lihat lebih banyak perhatian dan tunjukkanlah belas kasihan kamu, tunjukkanlah perhatian kamu seperti apa supaya hubungan ini bisa tergambarkan dan bisa dijalankan lebih pastinya ke depannya gimana ya. Jadi hidup kamu hadapilah asmara percintaan kamu seperti apa. Jika kamu sudah siap, hadapilah kenyataan dan hadapilah supaya pasangan kamu seperti apa yang kamu jalankan nantinya di bulan Juli bisa memberikan sebuah energi yang positif. Hidup kamu itulah yang harus kamu wujudkan dalam apa yang harus kamu berikan supaya kisah cinta kamu tidak merugikan satu sama lain ataupun memberikan sebuah energi yang hanya manis-manis di depan ataupun manis-manis di awal, tapi lebih banyak terperosok dalam sebuah hubungan yang tak pasti ya. Itu yang saya lihat. Jadi udah cukup paham ya mengenai kisah cinta kalian. Lalu bagaimana mengenai tentang suasana hati dan perasaan kalian antar pasangan ya, Sagittarius dengan Aquarius. Yang saya lihat di sini, pertama kamu harus bisa merasakan bahwa saling menghargai yang kalian cintai, yang kalian sayangi, yang kalian perhatian, yang ada yang kalian perhatikan. Jadi saling menghargai, saling menghormati, dan saling mencintai, saling menyayangi antara satu sama lain ya. It is important to love others to deeply ya. Nah, jadi apa yang harus kamu jalankan, salinglah menghargai satu sama lain dan berikanlah sebuah ketentuan, berikanlah sebuah pola hubungan yang baik, komitmen yang seperti apa harus kamu jalankan. Itu kamu harus bisa memberikan sebuah bentuk hubungan yang seperti apa supaya
apa yang kalian inginkan benar-benar bisa dilakukan dengan semaksimal mungkin. Terus yang kedua, ini mengatakan bahwa kalian ya harus bisa mencintai apa adanya gitu ya. Love who you are, maksudnya kamu harus bisa memberikan sebuah energi yang positif, mencintai bukan hanya karena paksaan, mencintai bukan hanya belajar dari beberapa masa lalu, tetapi mencintai dengan setulus hati ataupun mencintai dengan apa adanya. Ya, you are divine, delightful, and deserving of the wonderful things life has to offer. Ya, nah jadi apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dengan sedemikian rupa, lakukanlah untuk hanya demi membahagiakan pasangan ataupun membentuk hubungan kamu yang sudah merugikan, yang sudah salah. Jadi kamu harus bisa memberikan sebuah energi yang cukup positif supaya hubungan bisa tetap langgeng ataupun memang membentuk sebuah hubungan sesuai dengan yang kamu mau, ataupun saling memihak supaya yang dilakukan, yang akan dijalankan benar-benar bisa memberikan energi yang cukup baik. Dan berikanlah bentuk kebaikan, bentuk perhatian yang kecil, mungkin saling memikirkan, saling memberikan koneksi, dan saling memberikan kabar, saling memberikan sebuah keinginan yang cukup baik dan sebuah harapan seperti apa, dan berikanlah segala sesuatu dengan keputusan yang cukup maksimal ya, sehingga hubungan kalian bisa dibawa dalam sebuah hal yang cukup positif dan maksimal dalam sebuah apa yang lebih banyak mengekspresikan sesuatu. Jadi hidup kamu simple acts of kindness. Jadi itulah adalah sebuah perbuatan yang cukup sederhana yang memiliki sebuah energi dalam membahagiakan satu sama lain ya. Nah, itulah suasana hati dan pikiran kalian jika memang ingin memiliki sebuah harapan yang cukup baik. Jadi udah cukup dimengerti ya. Jadi untuk membentuk sebuah hubungan, untuk memberikan sebuah komitmen ataupun terjalannya sebuah hubungan lebih pastinya, tak semudah, tak segampang yang kamu pikirkan. Jadi saling menghargai, mencintai apa adanya, dan bentuk perhatian yang kecil itu sangat perlu sekali sehingga bisa terjadinya sebuah bentuk hubungan yang cukup harmonis dan langgeng ya. Kisah cinta, kisah perjalanan cinta kalian seperti apa? Yang saya lihat di sini dengan, kalau saya lihat di sini ya, dengan zodiak pasangan seorang wanita, saya nggak tahu antara zodiak Aquarius atau zodiak Sagittarius. Ini yang saya lihat ya, ini mengenai tentang sebuah komitmen ya, sebuah rencana tujuan yang akan dibawa dalam sebuah mungkin melangsungkan ataupun memberikan sebuah komitmen untuk segera cepat menikah ya, sehingga mungkin memberikan sebuah bentuk komitmen untuk supaya bentuk perkawinan ya, supaya tidak memakan waktu yang cukup lama sehingga hubungan bisa membawa sebuah kepastian dan tidak memberikan sebuah waktu yang cukup panjang dalam berpacaran ya. Ataupun juga di sini bisa memiliki sebuah hubungan mengenai tentang uang ya, ataupun sebuah harapan yang ingin dijanjikan sehingga untuk segera menikah ya. Nah, jadi di bulan Juli ini meminta bahwa melakukan sebuah perjalanan cinta jangan terlalu lama, tetapi lakukanlah dengan sikap yang cukup pasti. Apakah kamu sudah pasti dan sudah yakin hidup bersama dengan dia, maka segeralah melakukan sebuah bentuk perjalanan cinta kamu dengan secepat mungkin ya. Karena yang saya ada di sini, kisah perjalanan cinta kalian itu tidak memakan waktu dan secepatnya menjalankan sebuah komitmen untuk melangsungkan ke pernikahan ya. Itulah yang saya bisa jabarkan dengan bentuk perhatian supaya kamu zodiak Aquarius dengan zodiak Sagittarius bisa memberikan sebuah efek yang cukup menjanjikan bahwa kalian bisa benar-benar membentuk sebuah hubungan yang komitmen, hubungan yang bisa melangsungkan ke pernikahan ya. Nah, kita akan melihat bagaimana dengan bentuk kata nasihat asmara percintaan kamu yang akan kamu jalankan di bulan Juli. Pertama ada kartu soulmate ya, mengatakan bahwa your soulmate is already with you in spirit. Believe this and they will manifest physically ya. Yang namanya di sini mengenai tentang belahan jiwa ya. Belahan jiwa Anda sudah ada bersama Anda di dalam roh sejatimu, percaya dan mereka akan terwujud secara fisik ya. Nah, jadi maksudnya di sini
belahan jiwa sudah ada bersama kamu ataupun sudah memberikan sebuah koneksi secara bersamaan dan sudah bisa memberikan sebuah tarik-menarik untuk bisa saling memberikan sebuah sisi yang positif dalam mempertahankan hubungan ataupun hidup bersama, ya. Jadi percaya dan mereka akan terwujud. Nah, jadi segala sesuatunya sudah ada restu dari unsur elemen mikro makro alam semesta, apalagi terlebih-lebih ada sebuah koneksi yang cukup baik, ada dua restu dari Tuhanmu, ya. Jadi semuanya itu akan memberikan sebuah energi yang cukup baik jika kamu benar-benar bisa lebih merilekskan, refleksikan dengan baik. Terus yang kedua, ini mengenai tentang criticizing one another will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you are, and your relationship will magically transform. Ya, nah di sini mengatakan bahwa mengkritik satu sama lain hanya akan menyebabkan ketidakbahagiaan lebih lanjut. Mencintai dan menerima satu sama lain apa adanya dan hubungan Anda akan berubah menjadi ajaib, ya. Nah, jadi janganlah saling mengkritik satu sama lain dan berikanlah sebuah bentuk kesamaan, saling memberikan sebuah masukan dan saling memberikan perbedaan yang memberikan sebuah bentuk keseimbangan hidup kalian. Dan mencintai dan menerima satu sama lain dengan apa adanya dan hubungan kalian pasti bisa melangsungkan dengan sendirinya sebuah sisi positif yang akan kalian dapatkan. Jadi jangan memberikan sebuah energi yang cukup membingungkan, tetapi berikanlah sebuah energi yang cukup baik supaya apa yang kalian jalankan benar-benar bisa terwujud dengan sendirinya ataupun menjalankan sebuah sisi yang baik di bulan Juli. Itulah hasil ramalan dan mengenai tentang kata kebijakan, kata nasihat untuk kamu supaya benar-benar bisa melangsungkan sebuah pernikahan ataupun sesuai dengan harapan dan komitmen yang kalian janjikan, ya. Oke teman-teman, begini saja hasil ramalan untuk mengenai koneksi jodoh pasangan yang lebih cocok dengan siapa, ya, di bulan Juli, yaitu zodiak Aquarius dengan zodiak Sagittarius. Jika ada sesuatu yang memang tidak sesuai, ya anggap saja sebagai hiburan, sebagai have fun dalam meramal sesuatu, ya. Karena inilah yang saya sampaikan melalui pesan alam semesta dari ramalan kartu tarot, ya. Percaya atau tidak, benar atau tidak, itu semua tergantung dari cara berpikir dan cara menilai, ya. Oke teman-teman, catatlah nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut di 0819 1963 5839, ya. Jangan lupa Anda like, di share, di komen, dan di subscribe seperti biasanya supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda. Saya Evan Jaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.